Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar, syarah Qurratu Uyunil Akhyar, himpunan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang redaksinya singkat, ringkas, tetapi banyak hikmah, banyak ibrah hukum dan makna. Jumlahnya ada 99 hadis. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan di hadis yang ke-80. Pertemuan sebelumnya hadis ke-79 tentang cabang-cabang iman. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan Al-Haditsus Samanun, ini hadis yang ke-80. Kalamur Rabbi Azza wa Jalla khalqi yaumal qiyamah. Ya, Allah berbicara kepada manusia di hari kiamat. Jadi salah satu kejadian di hari kiamat yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan, itu adalah ketika masing-masing dari kita mempertanggungjawabkan amal kita disidang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pembela, tanpa ada pengacara, ya, yang menjadi saksi, bahkan tangan kita, kaki kita yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala an Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Ma minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian dari seorang pun illa melainkan pasti sayukallimuhu, akan diajak berbicara rabbuhu oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Nabi SAW, melainkan pasti akan diajak berbicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada antara dia dengan Allah tarjuman, penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Fayanzuru, ia akan melihat ke sebelah kanan, aymana minhu, dia akan melihat ke sebelah kanannya. Fala yara, dia tidak akan melihat illa ma qaddama, kecuali apa yang sudah dia perbuat dulu di dunia.
Ya, bahasa kita kan tengok kanan tengok kiri. Di hadapan Allah dia tingak-tinguk, tengok kanan, yang dia lihat nggak ada lain kecuali apa yang sudah dia perbuat dulu di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu, kemudian dia melihat ke kiri, fala yara illa ma qaddam, maka dia tidak melihat apa-apa kecuali perbuatan dia dahulu. Wa yanzuru baina yadayhi, kemudian dia melihat ke depan, fala yara ilan nar, maka dia tidak melihat apa-apa kecuali neraka. Ya, ini sudah di hadapan Allah. Ya, bayangkan kalau di dunia ada orang di sidang, ya, tengok kanan tengok kiri nggak ada lain kecuali borgol sama lihat ke depan adanya sel gitu kan, sudah pusing dia, ketakutan. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, disidang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok kanan, lihat kanan, yang enggak dia lihat apa-apa kecuali perbuatan dia. Dia tengok ke kiri, enggak lihat apa-apa kecuali perbuatan dia. Dia ngelihat ke depan, enggak ada apa-apa kecuali neraka. Ilan nar tilqa awajhi, kecuali neraka di hadapan dia. Kemudian kata Nabi SAW, fattakun nara walau bisyikki tamrah. Ya, maka takutlah kalian kepada neraka, bentengi diri kalian dari neraka walau bisyikki tamrah, meskipun dengan sedekah separuh biji kurma. Faman lam yajid, kalau dia nggak punya juga separuh biji kurma untuk dia sedekahkan ketika masih hidup di dunia ini, untuk membentengi diri dari neraka, fabi kalimatin thayyibatin, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Maka ucapkanlah perkataan yang baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadza haditsun azim, kata Syekh. Ini sebuah hadis yang sangat bernilai, sangat agung. Tadammana min azamatil bari ma la tuhid bihil uqul wala tu'abbir anhu alsun. Ya, memberitahukan kepada kita betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita, tidak bisa diutarakan seutuhnya dengan lisan kita, karena saking maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Akhbar sallallahu alaihi wasallam fihi ana jami'al khalqi sayukallimuhumullahu mubasyaratan min duni tarjuman wala wasithah. Nabi beritahu kepada kita dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam bahwa semua manusia akan diajak bicara oleh Allah satu persatu secara langsung, tanpa perantara, tanpa penerjemah. Diajak bicara apa? Yas'aluhum an jami'i a'malihim khairiha wa syarriha. Akan ditanya satu persatu semua perbuatan dia dulu di dunia. Perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, perbuatan taat ibadah ataupun perbuatan maksiat, semua akan ditanya satu persatu. Daqiqiha wa jaliliha, perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi ataupun yang dilakukan terang-terangan dilihat oleh orang lain. Sabiqiha wa laqiha, perbuatan yang sudah di masa lampau ataupun perbuatan yang terbaru belakangan sebelum dia mati. Ma'alimahul ibad wa manasu minha, perbuatan yang dia sadari, dia ketahui itu perbuatan dia, atau dia sudah lupa perbuatan itu. Ya, berapa banyak perbuatan yang kita sudah lupa. Semua nanti akan ditanyain sedetil-detilnya satu persatu. Ya, dimintain apa? Pertanggungan jawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika annahu li'azamatihi wa kibriyaihi, demikian itu karena saking maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, saking maha besarnya Allah Subhanahu wa taala.
Kama yakhluquhum wa yarzuquhum fi sa'atin wahidah wa yab'atsuhum fi sa'atin wahidah fa innahu sayuhasibuhum jami'ahum fi sa'atin wahidah. Sebagaimana Allah menciptakan mereka, memberi rizki mereka dalam satu waktu, membangkitkan mereka semuanya dalam sekali waktu, demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka dalam sekali waktu. Saking maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Fatabaraka man lahul azamatu wal majdu wal mulkul azimu wal jalal. Maha suci Allah, maha agung Allah, pemilik keagungan, kemuliaan, kekuasaan yang sangat-sangat besar, pemilik kemahaluhuran. Itu dia, ya, tafsir dari yang selalu kita baca setiap waktu, Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Allah itu satu-satunya maharaja, penguasa Yaumiddin, di hari pembalasan, hari kiamat nanti. Ya. Ketika seluruh makhluk sudah mati semua, kiamat, sebelum mereka dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala dengan suara lantang, Anal Malik, Anal Jabbar, Anad Dayyan, Aina mulukul ard. Akulah sang maharaja, akulah satu-satunya penguasa, akulah satu-satunya pemberi balasan. Aina mulukul ard. Mana itu raja-raja di dunia dulu? Mana itu penguasa-penguasa dunia yang sombong itu dulu? Itulah Maliki Yaumiddin. Hari itu nggak bisa bohong. Siapapun nggak bisa berbohong hari itu. Tashhadu arjulhum bima kanu yaksibun. Kaki mereka bersaksi, ya, kulit mereka bersaksi, semua bersaksi, ya, atas perbuatan yang dilakukan. Fi hadhil halah allati yuhasibuhum fiha laisa ma'al abdi ansar wala a'wan wala aulad wala amwal. Di kondisi yang sangat menakutkan itu, sangat mengkhawatirkan itu, kondisi ketika mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala itu, setiap diri kita nggak ada pembela, nggak ada teman, nggak ada penolong, nggak ada yang bantu, nggak ada anak-anak, nggak ada teman, nggak ada istri, juga nggak ada harta, juga nggak ada harta. Ya. Qad ja'ahu fardan kama khalaqahu awwala marrah. Setiap diri kita menghadap kepada Allah sendiri-sendiri, seperti dulu ketika diciptakan datang sendiri-sendiri. Pertama kali manusia dicipta sendirian Adam. Begitu nanti ketika menghadap kepada Allah sendirian juga. Qad ahatat bihi a'maluhu tatlubul jaza' bil khair awis syarr. An yaminihi wa shimalihi. Semua perbuatan dia mengepung dia, menuntut balasan baik ataupun buruk. Di kanannya, di kirinya, wa amamahu annar, sementara di hadapan dia neraka. La budda lahu min wurudiha. Dia pasti akan melewati neraka itu. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kita akan lewati neraka itu. Sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa dielakkan. Setiap kita akan melewatinya. Subhanallah. Karena sirat itu ada di atas neraka. Sirat itu di atas neraka. Untuk kita bisa sampai ke pintu surga harus melewati sirat, alamatnil jahannam yang ada di atas jahannam. Itulah ayat wa minkum illa wariduha. Makanya di dalam hadis ini dikatakan
Wa yanzuru baina yadayhi fala yara ilan nar tilka awajhi. Dia ngelihat ke depan, enggak lihat apa-apa kecuali neraka ada di hadapan dia. Fahal ila sudurihi minha sabil. Dia bertanya-tanya, adakah jalan lain, ataukah adakah jalan keselamatan dari neraka yang ada di hadapannya itu, yang mesti dia harus lewati itu? Ini yang jadi pertanyaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut, mengkhawatirkan maqama rabbih, ketika dia harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan dia, ngasih dia rezeki, ngasih dia semua fasilitas kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengekang nafsunya dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Itulah orang yang akan mendapatkan tempat tinggal di surga. Ya. Kutu bangun yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap kita akan lari dari saudaranya, ya, dari ibunya, dari ayahnya, lari dari pasangannya, dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing dari kita sibuk mikirkan nasib keselamatan kita sendiri-sendiri saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya berat ya, subhanallah. Ya. La sabila ila dzalik illa birahmatillah. Tidak ada jalan untuk selamat, ya, dari pengadilan Allah Azza wa Jal, ya, dari melewati sirat di atas neraka jahanam, ya, dari penimbangan amal, dari pembagian buku catatan amal, dari kisos atas kezaliman. Tidak ada jalan untuk selamat kecuali melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita selalu meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bima qaddamat yadahu min al-a'malil munjiyah minha. Tidak ada jalan untuk selamat kecuali dengan rahmat Allah dan dengan amalan-amalan yang dikerjakan di dunia yang menjadi sumber keselamatan di akhirat nanti. Nabi SAW sabdakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan amal kebajikan, perbuatan baik, ya, sekecil apapun. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena siapa yang di dunia ini beramal kebaikan, walaupun sangat ringan, nanti di hari kiamat dia akan melihat pahalanya, balasannya. Ya. Bahkan jangan meremehkan sekedar niat baik. Ya. Sekedar niat baik. Karena kalau sekedar niat baik saja itu orang punya niat baik, udah punya niat baik, Allah takdirkan dia tidak mampu mengerjakan niat baiknya itu, dicatat satu pahala. Ya. Waman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Siapa yang punya niat baik
kemudian nggak mampu dia kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan taufik kepada dia, pertolongan kepada dia untuk mengerjakan niat baiknya itu, tapi udah niat baik. Katabahallahu hasanatan kamilatan, dicatat oleh Allah satu pahala kebaikan utuh. Oh, jangan remehkan. Itu amalan-amalan munjiat, amalan-amalan yang akan menjadi penyelamat. Ya. Sholat, jangan sekali-kali meremehkan sholat. Sholat ini oleh Nabi SAW ditegaskan sebagai amalan yang akan menyelamatkan nanti di hari kiamat bagi orang beriman. Khamsu salawat man hafadha alaihinna kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Sholat 5 waktu ini, sholat fardu 5 waktu ini, siapa yang selalu menjaganya, siapa yang selalu menjaga sholatnya 5 waktu ini, maka sholat itu nanti di hari kiamat menjadi apa? Cahaya bagi dia, menjadi burhan, menjadi bukti keimanan dia. Wa najat, menjadi penyelamat dia nanti di hari kiamat. Ya. Wa man lam yuhafidh alaihinna lam yakun lahu nur wala burhan wala najat yaumal qiyamah. Siapa yang tidak menjaga sholatnya yang 5, dia nggak akan punya cahaya di hari kiamat nanti, nggak punya bukti keimanan di hari kiamat nanti. Ya, nggak punya penyelamat di hari kiamat nanti, amalan penyelamat di hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti itu begitu gelap. Semakin orang itu, nasallahu alaihi wasallam, semakin orang itu banyak berbuat zalim ketika di dunia, maka semakin gelap akhiratnya. Nabi SAW mengatakan apa? Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman di dunia itu nanti menjadi kegelapan yang berlipat-lipat di hari kiamat nanti. Gelap. Apalagi kita melewati sirat. Ketika melewati sirat, di atas neraka jahanam, ya, sangat-sangat gelap, sangat-sangat gelap. Makanya orang munafik ketika mau melewati sirat sempat menyala, sempat ada cahaya buat dia, tiba-tiba mati, kena prank dia, ya kan? Karena dulu di dunia dia ya mengelabui Allah dan orang-orang beriman lewat amal soleh, ya, dia beramal tapi untuk mengelabui orang-orang beriman, untuk mengelabui Allah SWT. Maka ketika hari kiamat dia juga makan itu balasan dia mengelabui, ya. Ketika hendak melewati sirat yang begitu gelap, dia punya cahaya. Begitu mau melangkah, tiba-tiba cahayanya mati, padam. Sehingga dia teriak kepada temannya, "Ungzuruna naqtabis min nurikum." Saudaraku, tunggu aku mau minta cahaya kamu. Ya, dia bilang, "Oh, alam kami kan dulu bareng-bareng sama kalian di dunia." Nah, orang beriman ya hari kiamat jawabannya ya qirarji'u wara'akum faltamisu nura. Oh, sana cari sendiri cahaya kamu. Ya. Begitu gelap. Salat itu jadi cahaya. Sholat itu jadi cahaya. Orang sholat itu mesti dia berwudu, ya. Kalau sholat itu mesti berwudu. Nah, nanti bekas-bekas cucian wudu kita, tangan, kaki, muka, kepala bercahaya di hari kiamat itu. Makanya Nabi SAW mengenali umatnya itu dengan cahaya bekas wudu itu di badan kita. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku, kata beliau SAW, nanti di hari kiamat itu, di mahsyar itu dikenali dengan cahaya, ya, di kakinya, di tangannya, di mukanya, di kepalanya, min atharil wudu.
dari bekas wudhunya. Nek nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu, ya, cuman ngaku cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul terus, ya nggak dikenal sama Nabi SAW, nggak dikenal, ya, nggak punya cahaya dia, nggak pernah sholat, nggak punya cahaya dia, mau lewat sirat yang gelap itu nggak punya cahaya dia. Walihada hatta Nabi SAW ummatahu ala tiqa'in nar. Oleh karenanya, karena setiap kita ini akan melewati neraka, di atas sirat itu, ya, tapi ada orang-orang kafir yang nggak ngelewatin sirat, ya, ada orang-orang itu yang nggak lewat sirat, nggak lewat sirat dia, ya, nggak, amalannya juga nggak ditimbang, ya, mana yang baik, mana yang buruk, berat mana, dia juga nggak terima buku catatan amal, nggak dia, ya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia nggak ngelewatin sirat, ya, tapi kita jangan pengen seperti orang itu, ya, karena itu orang kafir pengikutnya Fir'aun dan sejenisnya itu, ya, bangkit dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajak bicara oleh Allah, maksudnya dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan seluruh umat manusia. Setelah itu kemudian diseret ke neraka, langsung masuk neraka, ya, nggak ngelewatin sirat, ya, lebih berat azabnya. Lihada hasan Nabi SAW ummatahu ala tiqainar. Karena setiap kita akan melewati neraka di atas sirat, maka Nabi SAW itu memotivasi kita untuk apa? Melakukan amalan-amalan yang bisa membentengi kita dari neraka. Walau bisyai yasir. Walaupun itu amalan yang sangat ringan. Maksudnya terlihat ringan, terlihat sepele, tapi belum tentu ringan. Belum tentu ringan. Contohnya apa? Kasyikut tamrah. Contohnya sedekah. Contohnya sedekah. Ini dahsyatnya, ya. Sedekah itu nanti di hari kiamat baru terasa. Di dunia aja udah terasa. Ya, namanya sedekah itu manfaatnya di dunia aja sudah terasa. Masya Allah. Ya. Berapa banyak orang beriman sudah merasakan manfaat sedekah di dunia. Bahkan bukan hanya orang beriman. Bukan hanya orang beriman. Orang nggak beriman, orang kafir aja itu merasakan manfaatnya sedekah. Kalau dia sedekah di dunia, itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung dibalas kebaikan di dunia kalau Allah menghendaki. Ya, mereka yang rajin, ya, orang kafir yang rajin bantu orang lain, rajin sedekah, dibantu orang lain, ya, dikasih sukses di dunia kalau Allah kehendaki langsung. Kebanyakan begitu, langsung dibalas di dunia, karena nanti di akhirat nggak akan dapat apa-apa. Kalau orang beriman dikasih di dunia balasannya kebaikan juga di akhirat. Itu orang beriman. Di akhirat lebih baik. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang beriman mau laki mau wanita, kalau dia beramal saleh, Allah akan kasih kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan Allah akan berikan balasan kebaikannya di akhirat nanti lebih baik, ya, lebih baik lagi. Ini Nabi SAW secara khusus menyebut sedekah, ya, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Ini tanbih bil adna ilal a'la. Kalau dengan sedekah yang terlihat remeh, terlihat ringan, ya,
dengan kurma separuh biji kurma. Karena separuh biji kurma itu kan rano regane ya kan? Separuh biji kurma nggak ada harganya. Bentengi diri kalian dari neraka dengan sedekah walaupun separuh biji kurma. Bahkan kalau dia nggak bisa mau sedekah dengan separuh biji kurma, nggak bisa. Famalam yajid fabi kalimatin thayyibah, kata Nabi. Kalau nggak bisa mau sedekah dengan yang paling ringan, paling murah sekalipun dia nggak bisa, maka ngomong yang baik, bicara yang baik. Ya. Karena Nabi SAW sabdakan apa yang pernah kita baca hadisnya, wal kalimatut thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik, kalimat yang baik itu sedekah. Ya, itu sedekah, berpahala. Ya, itu berpahala. Ya. Kenapa disinggung kalimat yang baik? Karena ada orang bicara mayul kilahabalan, orang bicara, orang ngomong nggak dipikir, ya, tahwi bihi ila nari jahannam, ternyata menjerumuskan dia sampai ke neraka jahannam. Ngomong nggak dipikir, menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika ditanya, wa inna lamu akhadun bimana takalamu bihi ya Rasulullah, kita ini akan dihukum sebab omongan kita. Kata Nabi SAW, waihak atau wailak fahal yakubun nas finari ala wujuhim ila hasaidu alsinatihim, bukankah orang-orang nanti akan diseret dengan cara tersungkur di wajahnya di bawah ke neraka jahanam, tidak lain penyebabnya hasaidul alsun, buah dari omongan dia. Jadi barakallahu fikum, ya, kata Nabi SAW, man yazman li ma baina lihyaihi wa baina fakhidaihi azman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku keselamatan omongannya dan keselamatan kemaluannya, aku jamin surga untuk dia. Ya, barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW menyinggung untuk terkait masalah neraka, selamat dari neraka. Yang paling ringan, kata Nabi SAW, kamu sedekah dengan yang paling ringan. Kalau kamu nggak bisa sedekah dengan yang paling ringan, kamu nggak punya. Mau sedekah yang paling ringan, kamu nggak punya. Ngomong yang baik, ngomong yang baik. Tapi kita menyaksikan di dunia itu, ya, di alam nyata ini kita menyaksikan sesuatu yang subhanallah. Orang itu biasanya kalau, ya, pelit sedekah, orang itu kalau nggak mau sedekah, itu omongannya juga nggak baik biasanya. Omongan juga nggak baik, ya, omongannya kotor-kotor. Dan sebaliknya gitu, orang kalau omongannya kotor-kotor itu orang biasanya nggak sedekahan, ya. Orangnya nggak ringan bersedekah. Kalau omongannya apa? Kebiasaan omongan kotor itu subhanallah, itu saya nggak paham, korelasi itu nggak paham, ya. Saya belum bisa menangkap, ya, apa rahasianya di situ, apa gitu. Kalau di sini sudah antara sedekah yang paling ringan dengan ucapan yang baik, kata Nabi SAW, itu benteng dari neraka. Kenyataannya di dunia ini kita lihat, di kehidupan kita ini, orang kalau omongannya kotor itu biasanya orangnya nggak ringan sedekah. Begitu juga sebaliknya, orang yang awal, ya, awal itu apa? Berat kalau mau sedekah itu biasanya omongannya kotor. Biasanya omongannya kotor. Ya, udah sedekah aja dia ungkit-ungkit. Udah sedekah aja dia ungkit-ungkit. Itu saya nggak paham itu. Apa barakallahu fikum? Rahasianya di balik itu tuh apa gitu? Kalau bahasanya anak sekarang itu filosofinya apa gitu? Filosofinya apa gitu? Rasulullah SAW. Nabi SAW fi hadzal hadis, anna min a'dhamil munziyat minan nar al-ihsana ilal khalqi bil mali wal aqwal, bahwa di antara, ya,
amalan penyelamat dari azab neraka yang paling besar adalah berbuat baik kepada orang lain dengan harta ataupun dengan ucapan. Ya. Wa anal abda la yanbaghi lahu an yahtaqira minal ma'ruf walau syai'an qalilan. Oleh karenanya kita enggak pantas, sama sekali enggak pantas meremehkan perbuatan baik walaupun sangat remeh, sangat kecil. Ya, wal kalimatut thayyibah tashmalun nasyal. Namanya ucapan yang baik itu banyak sekali. Ya, namanya ucapan yang baik itu banyak sekali. Ya, namanya ucapan yang baik itu banyak sekali. Ya, wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk beramal saleh, beramal kebaikan dengan ikhlas lillah semata-mata, ya, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita di hari kiamat nanti, ya, diberi keselamatan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan, ya, ketika kita melewati sirat, dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca di hadis yang ke-80 ini, ya. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.